Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidz, para alim ulama yang hadir di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini yang sangat Al-Fakir hormati. Dan tak lupa pula kepada seluruh jamaah Masjid At-Taubah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebab barokah Maulid Nabi. Semoga yang memiliki kesusahan baik di dunia maupun urusan seperti hutang ataupun urusan keluarga, semuanya dibebaskan oleh Allah. Dan semoga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa lahirnya Rasulullah lebih baik daripada Lailatul Qadar. Bagaimana ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga wajib bagi kita untuk memuliakan, untuk senang dengan bulan ini. Bagaimana cara senang kita terhadap bulan ini? Salah satu di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu, untuk meneguhkan hati. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak di Taif, beliau dilempari batu sampai berdarah. Allah ceritakan bahwa dulu sebelum kamu Muhammad ada nabi-nabi yang lebih parah cobaannya daripada kamu. Contohnya seperti Nabi Isa alaihi salam, beliau hampir disalib di tiang salib. Andaikan tidak Allah tolong saat itu, maka beliau wafat di tiang salib. Ketika Nabi Muhammad diludahi, dihina, maka Allah ceritakan bahwa nabi terdahulu cobaannya itu lebih berat daripada kamu. Makanya tujuan dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini untuk meneguhkan hati. Karena termasuk penyakit yang tidak ada obatnya, saudara. Ini diingat-ingat ya, ini gak ada obatnya. Sampai cari obatnya di dokter sampai Singapura gak akan ketemu ini, Pak ya. Termasuk kata Imam Al-Ghazali yang tertulis tegas di dalam kitab Ayyuhal Walad, termasuk yang gak ada obatnya adalah penyakit hasud. Tahu hasud? Iri, dengki, itu gak ada obatnya kata Imam Ghazali. Obatnya hanya satu, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang iri dan dengki kepada kita, gak ada obatnya, doakan saja itu. Mau diajak debat pun gak akan masuk itu. Kita sampaikan pendapat ulama, tidak mungkin itu. Sedunia mengatakan iya, saya enggak, seperti itu akhirnya. Kenapa? Karena penyakit itu tidak ada obat, tidak ada obatnya, hasud itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Kalau di Indonesia ada Abu Janda ya. Itu tidak ada obatnya, Pak. Kita sampaikan kebenaran, semakin Anda benar, semakin salah menurut dia. Semakin dalilnya itu rinci, maka semakin salah menurut dia. Maka dari itu dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi tiga ya. Dakwah Rasulullah dibagi menjadi tiga. Satu, ketika Rasulullah di Mekah, ketika Islam masih sedikit, umatnya masih Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masih Sayyidah Khadijah, masih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah dilempari batu, dihina, dicaci, beliau diam. Itu dakwah Rasulullah. Makanya kalau ada para kiai, para ulama yang dakwahnya lembut,
Berarti itu niru Rasulullah saat ada di Mekah. Ada dakwah Rasulullah ketika di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah, kira-kira 4 bulanan. Di saat itu ada piagam namanya piagam Madinah, kesepakatan antara umat kafir dan umat Islam saling bersaudara, tidak boleh mengganggu satu sama lain. Jadi kalau ada kiai, ada ulama yang toleransinya tinggi, jangan langsung disalahkan dulu. Bisa jadi beliau mengikuti dakwah Rasulullah ketika di Madinah, dan itu cocok untuk kita terapkan di Indonesia, karena kita berkumpul dengan orang-orang non muslim. Yang penting kita tidak saling mengganggu, tidak saling menghina, tidak saling mencaci, sudah biarkan. Kayak kemarin negara kedatangan seorang paus, salah satu ulama Katolik, welcome, kita senang. Sebagaimana Habib Umar bin Hafid datang, kita senang. Maka wajar ketika ada ulama non muslim, mereka adalah panutannya, maka mereka senang, wajar. Yang gak wajar itu kalau azan dihentikan, Pak. Gara-gara ada paus tidak boleh azan. Nah itu yang gak wajar itu, kok bisa itu? Perasaan dari dulu ketika Habib Umar bin Hafid datang tidak pernah nyuruh tutup gereja, kan tidak pernah kan ya? Kok bisa kan seperti itu? Nah, jadi kalau ada ulama, ada kiai yang dakwahnya toleransi, berarti niru dakwah Rasulullah ketika ada di Madinah. Ada dakwah Rasulullah itu setelah turunnya surah At-Taubah. Nah ini nih, setelah beberapa bulan di Madinah, kemudian kesepakatan itu diingkari oleh orang-orang Yahudi, sehingga Bani Quraidzah ketika itu berbuat zalim, dan saat itu Rasulullah menyatakan perang. Nah kalau melihat ada habaib, ada ulama yang tegas penyampaiannya, berarti bisa jadi beliau mengikuti dakwah Rasulullah di Madinah setelah turunnya surah At-Taubah. Semuanya benar. Yang gak benar itu yang gak ikut para ulama, itu yang gak benar, Pak. Karena kata Rasulullah, beliau mendapatkan wahyu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ingin bertanya masalah agama, bertanya ke ulama, bukan dokter hewan, Pak. Ya, bertanya ke ulama. Sampean sakit gigi datang ke tukang tambal ban, selesai mulutnya, Pak. Ya, selesai. Itu ya. Jadi ini dalam hal agama, kapasitas yang boleh berbicara adalah para ulama. Terutama pada bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Salah satu anjuran para ulama ketika di hari Jumat kita harus memperbanyak membaca sholawat. Dulu sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, aja'alu laka sholati kullaha ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku adalah sholawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idzan tukfa hammak wa yufaru laka dzambuk. Gara-gara sahabat Ubay bin Ka'ab selalu menjadikan di dalam doanya sholawat kepada Rasulullah, maka kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah. Yang pertama, orang yang sering baca sholawat, kesusahannya akan dicukupi oleh Allah. Kita kalau sumpek, kalau galau, kalau gabut, Pak, sering-sering baca sholawat. Jangan baca sholawat itu hanya ketika ada gendangnya, Pak. Sekarang kita itu datang ke sholawat ketika ada gendangnya saja. Sedangkan yang benar-benar baca sholawat ada gendang kita gak datang. Ada sih yang datang, dapat 5 menit duduk di pojokan tidur, Pak. Setelah Al-Fatihah, makanan keluar, bangun lagi, Pak. Ada yang seperti itu. Jadi baca sholawat itu udah harus ada gendangnya. Justru saya Al-Fakir pribadi lebih suka sholawat itu yang gak pakai gendang-gendang. Kenapa? Lebih tulus, lebih khusyuk, lebih mantap. Sholawat nariyah atau sholawat munjiat. Kalau sekarang kan tidak, bahkan ada joget-jogetnya. Sampai sholawat itu menggunakan lagu dangdut, Pak. Bayangkan, ini malaikat kan bingung mau nyatet, Pak. Ini dicatat dosa sholawat,
dicatat sholawat dangdut, kan gitu. Salatullah salamun alaih, salamun alaih. Bayangkan di depan Rasulullah jenengan ngomong gitu. Kesejahteraan bagimu, bagimu, ditampar sama Sayyidina Umar. Jadi lagu-lagu dangdut jangan dicampur ke sholawat, zalim itu, tidak boleh, haram. Ada yang mengatakan, loh daripada mereka ada sholawatan, daripada mereka datang ke dangdutan, kan mending datang sholawat lah. Ini timbangan yang salah. Kalau pakai timbangan-timbangan salah, yang mending tidur di rumah kalau seperti itu. Nggak usah datang semua. Jadi baca sholawat itu keren. Baca sholawat itu banyak manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah akan mengampuni dosamu. Orang yang sering membaca sholawat akan diampuni dosanya. Makanya ada hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa membaca kepadaku, kata Rasulullah, satu saja salawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khati'at, dan akan diampuni 10 dosa. Wa rufi'a asyru darajat, dan akan diangkat 10 derajatnya, khususnya hari Jumat. Makanya hari Jumat itu kalau bisa perbanyak sholawat. Kenapa? Karena orang yang banyak baca sholawat, insya Allah hatinya dijaga oleh Allah. Di saat hati-hati manusia semuanya tertutup, termasuk di zaman ini, Pak. Di zaman ketika ulama mulai diragukan di zaman ini. Padahal laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, manusia akan seperti hewan. Jenengan kalau datang ke kota, sangat sedikit wanita yang pakai hijab, Pak. Saya kalau di rumah di Madura melihat wanita itu justru jarang yang tidak pakai hijab. Datang ke sini kiamat kayak kurang 1 minggu, Pak. Gak ada yang pakai hijab, Pak. Giliran pakai cadar sedikit dikira ninja, Pak. Berarti yang tidak pakai kerudung Tarsan berarti. Kan seperti itu. Nah, sehingga kalau orang-orang yang ahli baca sholawat itu keren. Dia itu akan dijaga oleh Allah. Terutama di saat sekarang para ulama sudah mulai diragukan. Banyak orang-orang yang sudah mengatakan, oh meskipun ulama di sana mengatakan A, saya akan mengatakan B. Apalagi yang viral-viral sekarang yang mengatakan tidak percaya kepada habaib. Sebenarnya panitia ini salah ngundang saya, Pak. Saya bagian debat, bukan ceramah. Gitu. Seharusnya harus ada musuhnya di sini, biar seru gitu. Saya bagian debat sebenarnya, berhubung disuruh ceramah sama panitia tidak apa-apa. Bayangkan ya, ulama sekelas Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ramadan Al-Buti, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki sudah mulai tidak dipercaya. Ini kan yang menolak kiai tingkat lokal, Pak. Kiai kemarin. Nah, ini kan sudah mulai banyak fitnah kan? Fitnah sudah mulai banyak. Dulu saya mondok di Sitogiri, saya juga pernah belajar kepada Kiai Maimun Zubair, saya juga pernah belajar kepada Gus Baha, saya juga belajar kepada Gus Qayyum, saya juga pernah belajar, banyak guru saya. Itu di pondok dulu, di pondok. Biasanya kalau di pondok itu sekarang sudah hampir 7 tahun saya jarang tidur malam. Saya kalau tidur itu tadi jam 6:30 pagi. Tidurnya itu jam 6:30 sampai jam 10 lah. Setelah itu gak tidur lagi. Malam itu biasanya kitab, pegang kitab, ada kopi, ada rokok Surya 16, Pak. Nah, itu yang penting itu. Kalau gak ada ini gak lancar, Pak. Surya 16. Dari dulu kalau Al-Fakir ikut Bahthul Masail, tahu Bahthul Masail? Bahthul Masail itu membahas sebuah hukum. Biasanya gabungan antara pesantren, ada Lirboyo, Peloso, Sarang, Dalwa, Sidogiri. Nah, itu se-Indonesia. Kalau mendengarkan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, kita taslim, Pak. Kalau mendengarkan qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat, kita diem. Kenapa? Beliau pakarnya. Kalau sekarang enggak, Imam Ibnu Hajar difitnah sekarang. Waduh, ini bukan Bahthul Masail, nyari masalah beneran ini. Nah, itu perbedaan.
Semakin hari ulama semakin tidak dipercaya. Ingat kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat adalah rufi'al ilmu. Ilmu diangkat. Dengan cara apa Allah mengangkat ilmu? Apakah dengan mewafatkan diri kita? Tidak. Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika di dunia sudah tidak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang masyarakat akan mengangkat orang-orang awam menjadi ulama. Gak faham, gak pernah mondok, hanya bermodalkan Google, gak bisa baca kitab, gak paham nahwu sarraf, gak paham ilmu arud, mantik, balaghah, usul fiqh, langsung jadi ulama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum, menjawab dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya semuanya sesat. Kayak kemarin ada yang bilang tes DNA-U katanya. Nah, tes DNA bahasa Arabnya itu al-basmah al-wirathiyah, bukan tes DNA-U. Enak kalau gitu. Kalau ada al, tidak usah tanwin. Kalau ada tanwin, tidak usah al. Ustad, ustadzun. Masjid, masjidun. Kalau lapangan, alun-alun gitu. Kan tidak gitu juga konsepnya kan. Ada mufrodatnya. Sehingga ketika kita sudah mulai diragukan dengan kredibilitas para ulama, maka ketahuilah di sana mulai ada bintik-bintik rufi'al ilmu. Ilmu mulai diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Maka dari itu, mari para orang tua yang mungkin memiliki anak, taruh anaknya di pesantren. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kalau sampai kita tidak memfasilitasi anak kita untuk belajar agama, maka semua dosa yang anak lakukan juga akan mengalir kepada kita. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Orang tua yang tidak memfasilitasi anak untuk belajar agama, maka anak ini sampai nanti dia mati, ketika dia melakukan dosa, maka orang tuanya juga dapat bagian dari dosanya. Hati-hati, Pak. Sekolah boleh, kuliah boleh, mencari ijazah boleh, tapi jangan biarkan anak bodoh dalam hal agama. Makanya Rasulullah bersabda, Rasulullah ini ya, Rasulullah itu tidak hanya bersabda bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, enggak. Tapi Rasulullah justru juga pernah bersabda, innama bu'ithtu mualliman, aku diutus untuk menjadi seorang pengajar, kata Rasulullah. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau, melihat ada dua kumpulan para sahabat, yang satu berzikir bersama dan yang satu belajar bersama. Rasulullah lebih memilih sahabat yang belajar bersama. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu mualliman, aku diutus untuk menjadi pengajar. Nah, kita kumpul-kumpul di sini ini niatnya mengaji. Ya, mengaji, kajian. Karena seperti ini, kita kumpul di acara maulid ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Kharaja Rasulullah ala halqatin min ashabihi. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau, melihat para sahabat duduk-duduk, Pak. Kemudian Rasulullah bertanya, ma ajlasakum, kalian ngapain wahai para sahabat? Kemudian para sahabat mengatakan, nahmaduhu ta'ala, kami memuji kepada Allah Ta'ala, ala ma hadana lidinihi, karena kita telah menjadi orang Islam. Wa manna alaina bika, dan kami bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahkan engkau hadir di dunia ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para sahabat dulu pernah berkumpul-kumpul karena bersyukur atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau baca sholawat, baca wiritan, terutama sholat, harus tahu artinya, Pak. Kita kadang baca sholawat maknanya agak tahu, betul? Jenengan tahu apa artinya simtud duror? Tahu artinya ad-dibai, al-barzanji? Kita kan kadang tidak tahu, sehingga kurang, mantapnya itu kurang. Kalau bisa sekali-kali itu dipelajari sama maknanya, Pak, agar kita tahu keagungan Rasulullah SAW. Percuma kan pakai hadroh,
Ya Nabi salam. Lagu semuanya dipakai. Ditanyain apa artinya, nggak tahu. Kan lucu gitu loh, bersolawat kepada Nabi tapi artinya nggak tahu. Kalau jenengan baca tiba ya at-tibai sebelum berdiri itu kan ada bacaan fahtazal arsyu daraban wastibsyara. Apa artinya? Nggak tahu. Sehingga kurang mantep. Kita bersolawat kepada Nabi itu kurang khusyuk, Pak. Fahtazal arsyu daraban wastibsyara. Arsy berguncang, kan seperti itu. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Singgasana Allah tenang, kan begitu. Wamtala'atis samawati anwaro, langit-langit bercahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Seluruh para malaikat membaca tahlil, tamjid dan istighfar. Ini kan menceritakan detik-detik Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan. Keren. Makanya kalau ada ulama mengatakan Nabi Muhammad itu rembes, ya, biasa-biasa saja, itu bohong itu, Pak. Bayangkan Nabi Muhammad diceritakan di semua selawat kelahirannya bisa mengguncangkan arsy. Bayangkan, ada dulu ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu sama saja kayak kita. Ada kan mungkin ada di Condet dia nyolong jambu, kan seperti itu. Nabi Muhammad nyolong jambu, Pak. Itu kan Nabi yang ngaku dari Bogor itu, Pak. Siapa? Tukimin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin itu. Itu. Kalau Nabi Muhammad beda, gitu. Nabi Muhammad sejak kecil sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga ketika disusui oleh Sayyidah Halimah, beliau tidak mau susu yang sebelah kanan. Beliau selalu milih yang sebelah kiri, tidak mau disusui. Kenapa? Karena sebelah kanan hak saudaranya. Bayangkan, sejak kecil Nabi Muhammad sudah seperti itu, Pak. Kalau kita dari kecil sampai besar nyusunya kemana-mana kan, Pak. Gak tahu halal haramnya sudah. Kadang punya tetangga dipakai kan seperti itu. Itu perbedaannya. Ini Nabi Muhammad beda gitu loh. Sehingga detik-detik kelahiran Rasulullah itu semuanya diceritakan itu. Contoh kalau baca Sibtud Duror, fahina qaruba awanu waqi hadzal habib. Detik-detik Nabi Muhammad akan, keren kan ceritanya kan. Kalau kita gak tahu artinya sehingga kurang mantep. Apalagi baca manakib, kemana-mana ada majelis manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Coba tanyakan apa artinya yang dibaca itu insya Allah yang baca juga gak tahu kadang itu artinya itu. Sehingga kita cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurang. Kenapa? Tidak menghayati maknanya. Yang lebih lucu baca apa itu namanya ya, baca manakib nangis. Ini lucu, Pak. Manakib itu biografi, cerita Syekh Abdul Qadir Jilani melakukan mujizat, kok nangis, kan terbalik gitu loh. Seharusnya kalau ayat-ayat menerangkan tentang neraka ya, itu nangis wajar. Kalau baca manakib nangis ini, itu menghayati apanya? Mungkin lagi mikirin hutang mungkin. Nah, enggak, kadang kita kan seperti itu, Pak ya. Allahu Akbar dalam pikiran, tuh besok jatuh tempo angsuran. Kan seperti itu. Salat kita itu perlu disolati lagi. Ingat ya, salat kita perlu disolati lagi. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Karena kita baca astagfirullahaladzim, pikiran kita ke pasar, Pak. Gitu. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, ingat ke tanggungan, ingat ke hutang. Jadi istighfar kita itu butuh diistighfari lagi. Kalau boleh jujur, sebenarnya kita tidak pantas jadi umat Nabi. Kita tuh sebenarnya tidak pantas jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi itu tertulis dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita kan terbalik, Pak. Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf kalau kita gitu. Salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau kita enggak, iyyaka na'budu tapi iyyahu nasta'in, kepada Allah nyembahnya tapi mintanya sama orang lain gitu. Itu kita, saya termasuk seperti itu. Makanya kita belajar bareng di sini seperti itu.
Nah, sehingga bagaimana caranya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang buruk, khususnya di akhir zaman. Maka Rasulullah pernah bersabda, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, tidak akan. Ada 3 perkara yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya jangan sampai semuanya sesat. Fa'a'toniha, lalu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah meminta agar umat Islam tidak mendapatkan musuh di luar Islam yang lebih hebat dari Islam. Islam akan selalu menang dalam berperang. Bahkan nanti di akhir zaman yang akan memimpin perang adalah salah satu ahlul bait Rasulullah, Imam Mahdi. Yang di belakangnya nanti ada Nabi Isa alaihissalam, menang. Itu dikabulkan oleh Allah. Islam akan menang berperang dengan orang-orang kafir. Yang ketiga, nah yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga ini Allah tidak mengabulkan doa Nabi Muhammad. Apa? Yang ketiga, Nabi Muhammad meminta agar umatnya tidak selalu ribut. Nah ini gak dikabulkan. Makanya sampai sekarang ribut ya. Ribut masalah apapun, sama tetangga ribut, masalah nasab ribut, masalah politik ribut. Hanya beda calon paslon ya. Hanya beda paslon itu sudah saling mengkafirkan, ribut ya. Nah karena kenapa? Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad minta agar umatku saling rukun, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang kita potongannya gak rukun, Pak. Kita lihat tetangga beli Pajero, kita kesel, Pak, gitu. Kan seperti itu. Kita melihat tetangga itu bangun rumah, kita itu tadi hasud, dengki. Melihat para habaib jamaahnya banyak, dengki. Akhirnya nasabnya dibatalkan, kan begitu. Jadi ruwet, diajak debat gak datang. Saya tahun kemarin Pak ya, jauh-jauh dari Probolinggo ke Banten sendirian saya, Pak, bawa kitab 1 kerdus mau debat sama Kiai Imad itu, Pak, gak datang, Pak. Aduh, jauh-jauh dari Madura, Pak, gitu. Saya tidak pernah naik pesawat waktu itu pertama kali saya naik pesawat, Pak. Naik pesawat itu pikiran sudah kayak tahlilan saya, Pak, gitu. Aduh, ini kalau mati nih, kata saya, viral ini nanti, kata ya. Jadi ya seperti itulah. Semoga hati kita dijaga oleh Allah, bisa terus ikut para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Saudara kita, anak kita, mungkin teman-teman kita yang belum disadarkan oleh Allah, lekas Allah berikan hidayah kepada mereka. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.